Sobat Healthies, kembali lagi di Info Podcast. Informasi, promosi, dan edukasi kesehatan berkolaborasi dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Nah Sobat Healthies, pada sesi Info Podcast kita kali ini kita kedatangan teman-teman mahasiswa dari Universitas BSI Margonda. Nah pas banget hari ini mereka bawa sesuatu yang sepertinya tuh sangat keren banget, project mereka yang akan mereka bawa untuk kebermanfaatan di Kota Depok. Nah langsung saja kita kenalkan ke teman-teman Sobat Healthies semua, mahasiswa dari Universitas BSI. Di sini ada Ade. Hai, perkenalkan nama saya Ade Kurniawan. Dan juga ada Clara. Halo, kenalin aku Clara. Di sini ada mahasiswa juga yang lagi nonton, terbesit untuk kepikiran, oh ya ternyata emang sekarang ini kita juga jadi sering jajan terus juga makan makanan yang berkolesterol tinggi gitu ya. Jadi makanya di sini teman-teman bawa project mengangkat isu tentang madang yang aman gitu ya. Nah kalau kita ngomongin madang yang aman, sebenarnya isi proyeknya itu apa nih? Adik boleh jelasin ke Sobat Healthy semuanya? Untuk proyek yang kami ambil adalah menggunakan minuman ais buah timun. Kenapa kami memilih minuman tersebut? Karena berbahan dasar timun. Timun itu mudah didapat serta harganya murah dan sangat cocok untuk dikonsumsi oleh semua kalangan usia. Oh, jadi isinya adalah minuman ya, mungkin minuman yang terbuat dari bahan dasarnya timun ya. Iya. Karena bener banget nih healthy, timun merupakan salah satu jenis sayuran ya yang dapat diolah gitu ya menjadi minuman segar dan juga sehat pastinya ya, dan juga ramah nih di kantong. Mungkin itu menjadi dasar ya dari teman-teman mahasiswa BSI untuk berkreasi gitu ya, bagaimana caranya untuk kita bikin bahan yang murah tentunya ya, terus juga minumannya yang pastinya sehat gitu. Oke, nah kalau dari teman-teman sendiri nih, kenalkan idenya udah ada ide tentang kolesterol tinggi, mungkin bisa dikontrol. Mungkin nanti kita juga akan menghadirkan narasumber pakar langsung nih dari Dinas Kesehatan Kota Depok, Dr. Rin, yang nanti beliau akan menyampaikan ke kita semua ya, dan juga ke Sobat Healthies di rumah, mungkin lagi nonton atau di kampus teman-teman mahasiswa, tentang efek kolesterol untuk tubuh dan sebenarnya tuh dampak jangka panjangnya itu apa. Mungkin kita bisa langsung sambut saja ya Ade dan juga Clara, pakar kita hari ini dari Dinas Kesehatan Kota Depok, Dr. Rin. Selamat datang Dr. Rin di Info Podcast kita kali ini. Sehat dok? Alhamdulillah, terima kasih ya saya sudah diundang ini di di Info Podcast ini. Mudah-mudahan kita bisa jalan lancar nih di Info Podcast ini ya. Oke, silakan. Oke dok, tadi kebetulan di awal nih kita kehadiran teman-teman mahasiswa dari Universitas BSI yang mereka nih datang ke sini bawa project nih dok. Nah ini berkaitan banget dengan kesehatan. Nah pas banget kita hari ini ngundang dokterin ke sini untuk kita sama-sama bisa sharing ya dok ya ke para sobat healthies di rumah tentang yang namanya kolesterol gitu dok. Mungkin banyak yang masih salah kaprah ataupun masih belum paham banget gitu dok tentang apa itu kolesterol dan juga dampak kedepannya itu apa untuk kesehatan. Nah mungkin kalau untuk kolesterol sendiri itu apa sih dok dan bagaimana efeknya untuk tubuh kita? Baik, jadi kalau kolesterol itu memang senyawa kimia ya. Dia 80% dibentuk oleh tubuh sendiri, terutama di hati gitu ya. Di hati kalau kita bahasa kedokterannya namanya hepar ya. Jadi 80% dibentuk oleh tubuh sendiri di hati dan 20% biasanya dari makanan. Ya, jadi makanannya macam-macam. Ada kemudian sayur, ada kemudian makanan dari protein hewani gitu. Itu jadi kalau yang 20%. Mungkin itu ya kalau kolesterolnya sendiri. Nah, kalau untuk kolesterol sendiri, dok, sebenarnya fungsi untuk tubuh kita itu apa aja, dok? Kalau kolesterol kita ada dua ya jenis kolesterolnya. Ada kolesterol LDL yang kita bilang low density kolesterol, low density lipoprotein, dan HDL, high density lipoprotein. Kalau yang low density
lipoprotein ini biasanya kita bilang kolesterol jahat nih. Nah, kalau yang HDL itu kita bilang biasanya kolesterol baik gitu ya. Nah, fungsinya sebetulnya dia untuk membrannya sel sendiri. Jadi kalau kita kurang kolesterol, cepat pecah selnya gitu ya. Kemudian ada juga untuk fungsi beberapa hormon, terutama hormon seks, misalnya testosteron, progesteron, estrogen kalau di perempuan ya, kalau di laki-laki testosteron. Itu jadinya. Oke, nih Sobat Healthies di rumah ya, mungkin kepikiran yang namanya, aduh kolesterol, dan ternyata kolesterol juga ada yang tadi ya dok ya, HDL dan juga LDL. Mungkin di sini kita akan bahas yang LDL-nya nih ya dok ya, yang mungkin nih yang jahatnya ya. LDL berarti kan yang jahatnya nih Sobat Healthies. Nah sebenarnya kalau untuk LDL sendiri itu biasanya ada di makanan atau ada di bahan makanan tertentu kah dok? Ada di beberapa makanan tertentu ya, memang yang kemudian bisa mengakibatkan kita punya LDL-nya yang tinggi gitu ya. Yang paling ini adalah yang paling banyak tuh misalnya di gorengan. Kan gorengan itu minyaknya ya, terutama minyaknya kalau kemudian digunakan, kalau kita lihat di pinggir jalan tuh biasanya udah udah beberapa kali ya dipakai itu minyaknya. Bisa ngelihat nggak, kadang-kadang udah sampai coklat banget gitu ya, masih dipakai juga. Nah ini juga yang mengakibatkan LDL-nya bisa tinggi atau kolesterolnya bisa tinggi kita bilang. Itu satu. Yang kedua adalah misalnya makanan-makanan yang dari makanan cepat saji gitu. Makanan cepat saji juga begitu nih. Ini kan yang paling banyak nih di sekarang ya. Terutama kemarin tuh puasa misalnya. Puasa tuh sering banget apa enggak tuh ya makan gorengan misalnya nih ya. Gorengan buka puasa. Pasti ada tuh lontong, bakwan begitu ya. Itu jadi wajib tahu dok. Goreng itu jadi kewajiban ketika buka puasa. Nah itu mesti dicek tuh kolesterolnya tinggi apa enggak tuh ya begitu selesai itu. Apalagi kemudian ada beberapa juga nih makanan yang kemudian menyebabkan itu, misalnya otak, jeroan begitu ya. Itu juga tinggi tuh kadar kolesterol. Hati, karena di hati kan itu penghasil kolesterol ya. Nggak cuma di manusia, di hewan juga begitu. Jadi kalau makan hatinya hewan juga sama kolesterolnya tinggi. Jadi kemudian apalagi kuning telur misalnya, udang misalnya, itu memang kolesterolnya cukup tinggi di situ, di beberapa bahan makanan itu. Butter atau kita bilang mentega ya. Ada mentega. Kalau butter itu memang biasanya dari lemak, dari protein yang nabati gitu ya. Kalau yang hewani itu butter yang beneran menteganya yang dari produknya hewani. Biasanya seperti itu. Itu yang banyak banget tuh. Bikin kolesterolnya naik karena kadarnya memang tinggi di makanan-makanan tersebut. Oke, berarti emang sebenarnya makanan sehari-hari kita ya dok ya. Iya. Ternyata ya sumber-sumber makanan sehari kita nih Sobat Healthies. Mungkin di sini ada teman-teman mahasiswa juga nih, mungkin buat adik dan teman-teman di luar sana nih, dijaga nih pola makanannya setiap hari. Karena ternyata emang yang namanya LDL itu ya tadi ya dok ya, ada banyak terdapat di sumber-sumber makanan yang biasa kita konsumsi di rumah. Oke nih dok, kalau kita ngomongin tentang kolesterol tinggi gitu ya dok ya, apakah benar nih dok ada kaitannya kolesterol tinggi dengan kejadian pemicu ya atau meningkatkan untuk terjadinya penyakit jantung koroner dok? Betul sekali. Jadi memang untuk kolesterol atau HDL ini dia kalau numpuk ya, numpuknya itu dia bisa di pembuluh darah jantung. Kalau kita tahu pembuluh darah jantung tuh kecil gitu ya. Nggak gede, nggak kayak di tempat-tempat yang lain. Contohnya aorta itu pembuluh darah besar misalnya, atau arteri yang di paha gitu ya, namanya arteri femororis itu agak besar. Dan dia biasanya numpuk di pembuluh darah, dan banyaknya itu kalau masuk ke pembuluh darah yang kecil seperti di jantung itu. Nah dia ini bikin plak namanya. Bikin plak, kita bilang kayak kalau ada barang nempel di karat gitu ya, misalnya nempel di pipa atau saluran gitu kan, jadi membuat pipa atau saluran itu jadi makin kecil begitu ya, kira-kira seperti itulah gambarannya. Nah ketika dia banyak menempel itu membuat aliran darah ke jantung itu jadi
terganggu. Nah, misalnya kalau harusnya jantung menerima banyak gitu ya, tiba-tiba kemudian dia tinggal sedikit, lama-lama bagian belakang jantung ketika kemudian dia makin sedikit peredaran darahnya, maka daerah itu akan menjadi kekurangan oksigen atau kekurangan darah yang mengakibatkan mati itu daerahnya. Kita bilang namanya iskemik. Nah, iskemik ini bisa memicu kemudian namanya infark miokard akut. Jadi serangan jantung. Tiba-tiba jantungnya nyeri yang kemudian menjalar ke ke bagian kiri lengan ya. Nah, itu tuh yang dibuat biasanya karena ada penumpukan plak sehingga aliran darahnya jadi berkurang, tersumbat juga bisa. Misalnya untuk kasus-kasus, jadi ada untuk serangan jantung nih ada dua ya. Satu memang penumpukan kolesterol yang membuat lumennya atau salurannya itu makin kecil, atau memang elastisitas dari pembuluh darahnya juga jadi kaku. Itu biasanya karena hipertensi. Jadi ketika dia kaku terus ada plak numpuk makin tuh. Nah, biasanya ini seiring nih kolesterol dislipidemia kita bilangnya, namanya kolesterolnya tinggi. Kemudian udah usia tua ya, makin tua usia makin kaku pembuluh darahnya, mengakibatkan makin tingginya resiko kena serangan jantung. Oke, berarti emang ini tuh kita bisa lihatnya tuh kayak berkaitan gitu. Betul. Ya dok ya, antara tadi yang kolesterol tinggi, kemudian hipertensi ya dok ya. Hipertensi itu sobat healthies di rumah perlu diperhatikan. Kemudian juga terjadinya serangan jantung tadi ya, dan nanti mungkin jangka panjangnya bisa kayak penyakit jantung koroner ya dok ya. Iya, betul. Oke dok, kalau kita udah bahas tentang penyakitnya ini gitu ya dok ya, tadi ini kayak serem banget gitu, penyakit jantung koroner. Nah, sebenarnya tuh bagaimana cara mencegahnya gitu nih dok, mulai dari hulunya banget nih, dari kita nih, apalagi kita ABG remaja gitu ya, gimana nih dok cara mencegah atau mengendalikan kolesterol tubuh kita? Oke, baik. Jadi ya yang pertama yang selalu diingat, 80% kolesterol itu dibentuk oleh tubuh sendiri, dalam hal ini hati gitu ya. Nah, jadi kita menjaga kesehatan hati dengan cara apa gitu ya. Kalau kita bilang menjaga kesehatan hati dengan memperbanyak zikir, itu juga bagus gitu ya. Jadi menjaga kesehatan hati secara utuh artinya gini, hati itu fungsinya adalah satu, bikin kolesterol, kemudian banyak sel darah merah dia juga membuat. Jadi gimana caranya ya, jangan sampai kena infeksi hati atau perlemakan hati. Itu satu dulu ya. Nah, gimana caranya? Jangan misalnya penyakit infeksi hati itu biasanya apa? Kita bilang namanya hepatitis. Ya, jadi kalau kena hepatitis, baik hepatitis A, B, C gitu ya. Nah, ini juga memperberat kerja hati. Ya, kemudian perlemakan hati ini bisa dari mana? Lemak yang tinggi. Jadi kolesterol dibentuk oleh hati, tapi juga dia bisa mengalami perlemakan hati gitu. Nah, perlemakan hati ini juga mengganggu kinerjanya atau kerjanya hati untuk menghasilkan kolesterol. Jadi ketika kolesterol dibutuhkan ada 80%, tapi jangan diganggu tempatnya, itu satu. Sehingga sumber lain yang 20% dari makanan itu kan cukup sedikit aja. Nah, gitu ya. Jadi ketika itu 20% sedikit aja ya, jangan banyak-banyak makanan yang mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi yang tadi saya jelaskan. Itu. Jadi satu adalah jaga pola makan. Yang berikutnya hidup sehat gitu ya. Nanti kita bicara mengenai bagaimana mencegah PTM ya, penyakit tidak menular secara keseluruhan. Kemudian ada makanan tertentu yang memang membuat turun nih kadar kolesterol. Ya, contohnya biji-bijian kayak oatmeal gitu. Makanan yang mengandung serat juga bisa membuat turun kolesterol gitu ya. Misalnya buah-buahan tertentu, contoh seperti apel, anggur gitu ya. Dia tinggi pektin, itu bisa melarutkan kolesterol. Jadi, tapi bukan berarti minum anggur begitu ya. Oke, ini sobat healthies jangan salah kaprah ya. Itu, gitu ya. Mentang-mentang dia itu. Ini bukan berarti kemudian kita minum anggur gitu ya. Nah,
Jadi makanan-makanan tertentu memang ada juga yang kemudian bisa menurunkan kadar kolesterol. Atau misalnya ikan. Nah, konsumsi ikan ini penting kan tadi ya. Kalau kita ngomongin soal jeroan, kemudian otak, kemudian hati, ini yang menyebabkan kolesterolnya tinggi gitu ya. Ada juga makanan seperti ikan. Ikan ini bisa juga dikonsumsi paling tidak misalnya 2-3 kali sehari nih untuk menurunkan kadar kolesterol. 2-3 kali seminggu untuk menyeimbangkan kalau udah makan yang lain-lain. Nah, kalau telur ini kayaknya konsumsi harian ya. Orang rata-rata makan telur mungkin sehari sekali ya. Gitu karena nah kalau mau jangan kuningnya, kalau emang kolesterolnya sudah tinggi. Tapi jangan lupa kuning telur juga diperlukan bagi balita. Nah, ini kan beda-beda ya. Jadi bagaimana kemudian mencegahnya? Ya sebetulnya pola hidup sehat itu bukan dimulai dari kecil gitu ya, dimulai dari kecil sampai kemudian dewasa, mestinya sih seperti itu gitu. Oke, ternyata memang banyak ya dok ya bahan-bahan untuk kita bisa mencegah ataupun mengontrol begitu ya dok ya untuk kadar kolesterol dalam tubuh kita. Nah, kebetulan banget nih dok nih berkaitan juga terkait apa yang sudah kita bahas. Kita kali ini kedatangan mahasiswa dari Universitas BSI, ada Ade di sini dan kebetulan Ade juga punya project nih dok. Nih kayaknya mau bikin sesuatu nih terkait dengan minuman-minuman sehat nih kayaknya nih ya Ade ya. Ini boleh dijelaskan Ade sebenarnya dari teman-teman mahasiswa BSI sendiri mau punya project apa? Oke, jadi gini dok, kami dari mahasiswa BSI punya project yang namanya Ais Buah Timun, minuman dari berbahan dasar timun yang emang biasanya ada di setiap restoran Padang, nggak setiap sih ya, mungkin ada dijual. Dan emang katanya itu timun bagus buat menurunkan kadar kolesterol. Itu apa benar begitu dok? Mohon dijelaskan. Oke, baik. Jadi memang kalau kita lihat tadi memang ada beberapa yang sumbernya serat gitu ya, beberapa makanan yang bersumber dari serat, misalnya sayur-sayuran gitu ya, atau buah-buahan memang. Nah, contohnya misalnya sayur yang berwarna hijau itu juga mengandung serat, atau misalnya buah-buahan apel, anggur begitu, itu juga mengandung serat. Timun pun memang ada mengandung seratnya nih, tapi memang efektivitas untuk timun belum diketahui dengan penelitian begitu ya. Tapi artinya gini, boleh saja dicoba gitu ya, makanan-makanan itu yang mengandung tinggi serat misalnya boleh saja dicoba, tapi dengan mengurangi dong makanan-makanan yang tadi sumber kolesterol tinggi gitu ya. Bukan berarti misalnya nih tiap hari itu makan konsumsi yang kolesterolnya tinggi, misalnya kayak jeroan dan sebagainya, terus habis gitu minum jus timun misalnya, nggak gitu juga gitu. Jadi itu pun harus dikurangi, tapi boleh dicoba. Memang timun ini banyak ya di restoran-restoran Padang, ada beberapa, jangankan di restoran Padang, ada beberapa restoran juga yang memang punya es timun serut gitu ya, atau jus timun gitu. Dan ini memang biasanya ada di restoran-restoran yang menyajikan yang kadarnya kolesterol tinggi. Contohnya restoran Padang tuh. Padang itu kan otak ada ya, gulai itu ya. Aduh, emang mantep juga sih ya. Pagi ini mahasiswa nih dok ya, pasti jajannya rendang nih. Oh, itu makanan mahal loh. Iya, benar kan, kalau restoran Padang itu makanan mahal. Jadi memang mereka juga memang bikin itu untuk bisa menurunkan kadar kolesterol, tapi bukan berarti kemudian tiap hari makan Padang tapi minumnya jus timun, enggak juga. Kalau tiap hari juga boncos dok. Iya, makanya kan saya bilang mahal. Iya. Makan masakan Padang ya dok. Betul. Ya. Tapi memang tetap sih ya dok ya, pola hidup sehatnya harus dijaga. Betul. Seperti itu. Nah, kalau dari program PTM sendiri gitu dok, kebetulan di Dinas Kesehatan Kota Depok nih punya program PTM ya dok ya. Betul. Nah, itu ada apa aja tuh dok? Jadi kan di PTM itu pencegahan untuk penyakit tidak menular. Sekarang penyakit tidak menular tuh banyak banget nih, dan itu sekarang turun nih dari yang dulu-dulunya diidap oleh lansia, sekarang turun ke usia-usia di 30-40 tuh sudah beberapa kali kita screening,
terutama ini nih ya, beberapa kemarin kita screening di ASN bahkan ya, ada yang usia 30 tuh sudah hipertensi. Oke, Ada yang usianya hipertensi. 30 tuh sudah diabetes begitu ya. Jadi penyakit-penyakit tidak menular nih, misalnya hipertensi, diabetes mellitus, ini yang paling banyak, 2 terbanyak ya. Selain penyakit-penyakit lain ya, penyakit lain misalnya CA gitu ya. Kemudian kalau stroke itu kan juga sama, tapi itu dari hipertensi sama diabetes biasanya, kemudian bisa terjadi stroke gitu ya. Kemudian ada lagi PPOK yang untuk penyakit paru obstruktif kronis, ini biasanya pada perokok ya. Itu juga salah satunya itu. Jadi ada PTM prioritas. Kita punya beberapa screening nih untuk melakukan deteksi dini terhadap PTM penyakit tidak menular prioritas ini agar segera bisa diintervensi. Jadi kegiatannya ya screening, itu kita melakukan screeningnya kalau kita lihat di screening di standar pelayanan minimal untuk bidang kesehatan sendiri ada screening usia produktif. Screening usia produktif itu di usia 15 sampai 59 tahun paling tidak 1 kali nih teman-teman mendapatkan screening. Nah, sekarang saya tanya nih adik-adik yang ada di sini, udah di screening belum? Tahu nggak screeningnya itu apa? Gitu ya. Ade sendiri pernah nggak Pernah nggak di screening? Tahu nggak screeningnya itu apa? Belum pernah ya. Belum. Belum pernah tuh, Dok. Nah, ini juga nih ya, memang menjadi PR-nya juga nih kesehatan, bukan cuma artinya bidang kesehatan ya, baik di dinas maupun puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lain untuk melakukan sosialisasi. Jadi di atas 15 itu 1 tahun sekali paling tidak itu harus dilakukan screening terhadap misalnya gula darah. Harus dicek tuh tekanan darah, harus dinilai status gizinya gitu ya. Jangan-jangan bagus sih kelihatannya kurus gitu ya, tapi ceking banget ternyata status gizinya kurang gitu. Atau kurus tapi ternyata untuk adik-adik yang masih belum menikah ini, yang perempuan anemi gitu ya. Gimana kemudian mau hamil kalau begitu ya? Mau menikah dan hamil misalnya. Jadi screening itu perlu nih di usia produktif ya. Jangan lupa, jadi kalau udah setahun nih, tahun ini udah belum screening, datanglah ke puskesmas, gratis kok. Ya, nggak berbayar screening itu ya. Jadi diperiksa tensinya untuk lihat apakah emang ada risiko hipertensi, dilihat kemudian gula darahnya apakah ada risiko diabetes mellitus begitu. Jadi dengan screening ini juga membuat deteksi dini terhadap risiko penyakit tidak menular. Selain itu memang ada kampanye-kampanye kita nih, kan ada cerdik ya. Cerdik. Tahu nggak singkatan dari cerdik? Ya, tahu nggak sobat healthy di rumah singkatan dari cerdik. Kita pakai logonya begini ini ya, C gitu ya. Nah, cerdik itu adalah dari C-nya itu apa tuh C-nya? Biasanya kalau C apa tuh? Oh, Cek beda kesehatan. Cek kesehatan yang tadi saya bilang screening gitu. Lakukanlah screening setahun sekali meskipun kayaknya badannya sehat-sehat aja gitu ya. Kemudian yang apa? Enyahkan asap rokok. Nah, saya pingin tahu berapa nih yang ngerokok nih di ruangan ini? Nggak ada. Nggak. Saat ini nggak ngerokok. Gak tahu tapi ntar 5 tahun ke depan. Itu enyahkan asap rokok. Kemudian R-nya itu apa? Rajin berolahraga. Gitu. Kalau olahraga sih kayaknya kalau masih segini-segini rajin kayaknya ya olahraganya. Lagi semangat-semangatnya nih biasanya. Jogging, misalnya lari, sepak bola atau bulu tangkis, basket, begitu biasanya begitu. Atau olahraga sport e-sport sekarang. Iya. E-sport nggak ada ininya, cuma ini Jari. olahraga jari. Olahraga jari ya, Dok ya, kalau e-sport. Kemudian D-nya apa D-nya? Itu asupan makanan. D-nya itu apa, Isna? Diet yang seimbang. Diet yang seimbang. Mendekati. Nah, benar, makanan ya. Iya. Benar. Diet yang seimbang itu tadi. Jadi jangan makan makanan yang memang
Yang tadi saya bilang tuh gorengan, kayak gitu ya. Makanan cepat saji kan banyak banget nih ya. Teman-teman nih biar gampang makan yang ada gitu. Kalau saya lihat sih biasanya kalau di pekerja misalnya ya, mereka mau pergi ke kantor nggak sempat sarapan tuh biasanya beli gorengan di pinggir jalan tuh mau ke stasiun misalnya. Ya ada tukang gorengan lontong, bakwan udah cukup. Padahal itu nggak sehat ya secara ini. Kemudian CERDI, istirahat yang cukup. Nah, jangan sering begadang. Begitu ya kira-kira ya, istirahat yang cukup itu berapa sih istirahat yang cukup? 6 sampai 8 jam sehari. Wah, tidur terus dong kalau gitu ya. Nggak produktif dong ya kalau tidur 6 terus. sampai 8 jam sehari nggak tidur terus artinya ya. Jadi ada aktivitasnya. Kemudian K. Apa tuh? Kak, Kurangi stres atau maaf apa? kelola Stres. Kelola stres. Gimana cara mengelola stres? Ya, dengan hiburan sedikit. Hiburan. Nah, boleh kumpul-kumpul dengan teman itu juga bisa ya mengelola stres. Tapi memang yang banyak juga ini nih. Kebetulan saya di tim kerja, boleh ya Isna ya sekalian memperkenalkan. Tim kerja UPL Keswa. Jadi usia produktif, lansia dan kesehatan jiwa. Nah, kami menengarai ini untuk adanya meningkatnya kasus depresi pada usia produktif nih teman-teman yang mahasiswa banyak banget tuh, terutama ketika mendekati masa skripsi. Mahasiswa tingkat akhir ya Tingkat dok ya. akhir gitu ya. Jadi ketika skripsi itu menjadi momok, makanya pada nungguin nih kapan nih Menteri Pendidikan Nadiem Makarim itu menghapuskan skripsi. Oh, pada senang banget kalau skripsi atau tugas akhir dihapuskan tuh ya. Jadi stresnya berkurang katanya seperti itu. Ya, jadi kami melihat ternyata banyak kasus-kasus atau depresi ini jadi yang makin meningkat ya di kalangan mahasiswa. Kemudian ada beberapa yang juga pernah berencana bunuh diri nih. Aduh, jangan sampai nih ya teman-teman yang ada di sini. Kita sedang mencoba membuat program-program menggunakan dengan merangkul beberapa perguruan tinggi untuk bisa kemudian membantu dinas kesehatan nih ya. Contohnya misalnya punya panic button untuk ketika misalnya seseorang ngerasa dia sendirian gitu ya, dia bisa pencet itu kemudian nanti bisa berkonsultasi dengan psikolog misalnya. Itu salah satu untuk menguranginya. Dan kita juga punya 38 puskesmas nih ya, yang dokter-dokternya sudah dilatih untuk melakukan penanganan skizofrenia akut tanpa penyulit dan depresi ringan sampai sedang. Kita juga punya obat-obatannya di puskesmas. Jadi kalau ngerasa depresi atau ngerasa sendiri, jangan sungkan-sungkan untuk datang ke puskesmas ya. Disampaikan, karena kalau makin dipendam sendiri makin tidak makin tidak selesai masalahnya begitu. Itu ya, kita jadi panjang lebar ini. Nggak apa-apa dok. Seperti ini, seperti itu kira-kira. Nah itu tadi Sobat Healthy, ternyata memang banyak sekali nih cara-cara kita yang bisa kita lakukan sendiri untuk mencegah yang namanya penyakit tidak menular. Nah dok, kalau tadi kita sudah bahas tentang cerdik, salah satunya ada diet yang seimbang ya dok ya. Nah kalau kita kaitkan nih dengan proyek dari teman-teman mahasiswa ini, kan ada mau buat es dari timun serut ya. Nah ini kan berarti serat gitu ya dok ya. Untuk konsumsinya gitu sebenarnya bagaimana cara terbaiknya nih dok untuk konsumsi serat dan untuk memenuhi kebutuhan untuk kesehatan kita sendiri? Baik, seperti saya sampaikan tadi sebetulnya yang satu, kalau kita lihat diet seimbang itu adalah makan 3 kali sehari gitu ya. Itu diet yang seimbang dengan 2 kali snack biasanya, atau 2 kali kudapan di antara jam makan pagi dan siang dan sore, begitu kira-kira.
Dan ada kebutuhan kalori, ini yang harus dihitung sebetulnya, kebutuhan kalori. Jadi biasanya kalau untuk usia-usia tertentu dengan kemudian aktivitas tertentu atau dengan penyakit tertentu, misalnya ada tuh hitung-hitungannya harus berapa begitu, ada rumusnya. Kemudian biasanya sih kalau di yang kayak kalian gini yang di usia-usia produktif sekitar 2000 sampai 2500 kalori itu yang mesti dihitung. Kalau kayak saya sudah turun tuh kebutuhan kalorinya, karena misalnya orang dengan penyakit diabetes, orang dengan penyakit hipertensi, maka ada yang dikurangi, atau terutama dengan IMT ya, dengan indeks massa tubuhnya yang obesitas atau BB lebih nih rata-rata. Siapa nih di sini yang BB-nya lebih? Nggak ada dong, nggak ada. Aman di sini. Jadi ketika berat badannya lebih, karena antara, kan kita lihat ya, antara berat badan dan tinggi badan, nanti kita hitung IMT-nya, indeks massa tubuh, ada yang normal, ada yang berat badan lebih, ada yang obesitas begitu. Nah, untuk yang berat badan lebih dan obesitas mungkin kebutuhan kalorinya berkurang, tapi kemudian untuk yang normal kebutuhan kalorinya biasanya sekitar 2000 sampai 2500 untuk teman-teman ini. Nah, kalau satu menghitung kebutuhan kalori dan sumber kalori dari mana saja gitu ya, biasanya karbohidrat, proteinnya juga harus dijaga, karena teman-teman di usia produktif ini masih sangat membutuhkan protein, terutama protein hewani memang untuk untuk kemampuan berpikir begitu ya, untuk bekerja dan berproduksi, untuk kuliah dan sebagainya. Jadi itu juga penting. Nah, tapi dengan begitu jangan banyak makan yang mengandung makanan yang seperti tadi saya bilang tentunya. Jadi tinggi tinggi minyak ya di gorengan contohnya gitu. Itu. Kemudian konsumsi alkohol itu juga bisa meningkatkan kadar kolesterol. Oh, ada yang minum alkohol di sini ya? Nggak ketahuan aja. Nggak ketahuan. Rokok. Nah, rokok itu juga tadi. Jadi cerdik itu juga memang bisa berimplementasi ke bagaimana cara menurunkan kadar kolesterol di darah begitu. Selain konsumsi tadi, misalnya mau konsumsi timun, saya bilang boleh-boleh aja. Kapan konsumsi timunnya yang bagus gitu ya? Ya tentunya biasanya kalau di pola makan ya, makan itu jadi kalau di kita sekarang bukan 4 sehat 5 sempurna ya, tapi bintang ya, 4 bintang. Jadi ada karbohidrat, ada protein hewani gitu ya, ada sayur-sayuran gitu. Di situ ada buah, kemudian jadi ada lemaknya, sebetulnya ada lemaknya. Kebutuhan lemak juga ada, bukan berarti kita nggak boleh makan lemak, nggak boleh makan atau mengkonsumsi lemak. Ada kebutuhan lemak, tapi cuma sedikit. Kebutuhan gula garam juga boleh, tapi cuma sedikit gitu, dibatasi. Nah, jadi kalau kapan minum jus timun atau kapan makanan serat yang pas, iya pada saat makan. Jadi itu 4 bintangnya di situ gitu ya. Diimbanginya di situ. Sedangkan kalau kudapan itu biasanya bisa buah, kudapannya berupa buah atau berupa misalnya snack. Contohnya misalnya risol, ini saya jadi ini ya kayak risol atau apa. Tapi kalau misalnya mau buah juga nggak apa-apa di antara itu. Nah, buahnya tapi bukan yang timunnya di makannya ketika dia makan gitu. Berarti berbarengan dengan konsumsi kita sehari-hari ya dok ya, untuk makan tadi 3 kali sehari ya dok ya. Oke, ini kayaknya sudah lumayan merefresh ya untuk sobat healthies di rumah nih untuk sesi info podcast kita kali ini kan. Nah, mungkin ini terakhir nih dok nih ya. Gimana nih dok cara atau tips nih kita khususnya sobat healthies baik yang lagi di rumah maupun yang lagi di kampus nih, untuk teman-teman mahasiswa untuk tetap sehat dan pastinya bugar gitu ya dok ya, di tengah kita nih aktivitas kita sehari-hari. Ini apa nih dok tipsnya? Baik, jadi sehat itu aset ya. Aset. Jadi kadang nggak kelihatan ya, kita kadang mungkin syukurnya kadang-kadang kurang, lupa gitu ya. Enak nih hari ini masih bisa jalan, masih bisa beraktivitas normal, padahal itu aset tuh. Kalau itu tidak dijaga gitu ya, sehatnya itu tidak dijaga, maka banyak penyakit-penyakit yang kemudian datang gitu.
Kalau ada orang yang bilang sehat itu mahal, betul, karena sehat itu aset yang memang harus dipupuknya tuh dari kecil gitu ya. Bukan tiba-tiba sekarang kepengen sehat ya, nggak apa-apa juga kalau sekarang pengen sehat gitu ya, beraktivitas atau menjaga kesehatan. Tapi sebetulnya itu kita pupuk dari mulai di usia dini. Jadi kalau nanti teman-teman ini pada menikah nih, mahasiswa ini pada menikah gitu ya, itu mulai dipupuk tuh anaknya untuk hidup sehat dari kecil sampai kemudian nanti di masa tuanya insya Allah tidak terkena penyakit-penyakit tidak menular biasanya ya. Itu satu, sehat. Kemudian bagaimana cara menjaga kesehatan, itu yang penting juga ya. Pola hidup sehat seperti yang saya bilang tadi, cerdik itu adalah memang pola hidup sehat gitu. Dan jangan lupa jaga kebersihan badan ya. Ketika misalnya badan nggak mandi misalnya seminggu itu ya nggak sehat juga. Potong kuku aja itu sesuatu yang katakanlah kecil ya, tapi di bawah kuku itu kalau kita kemudian pegang segala macam sumber penyakit juga begitu ya. Bisa tipes dari situ ya kan, kemudian bisa yang lain-lain lah yang kemudian menyebabkan diare katakanlah. Jadi itu hal yang kecil tapi itu penting kalau menurut saya. Jadi jaga hidup bersih dan sehat. Kemudian ketika misalnya sudah ngerasa nggak enak, jangan sampai ditumpuk gitu. Ini kok kayaknya mau flu ya gitu ya. Misalnya mau konsumsi apa nih ketika misalnya baru ngerasain pusing gitu ya. Boleh mengkonsumsi obat-obatan untuk mengurangi sakit kepala misalnya atau pusing. Tapi kalau udah 3 hari berlanjut maka harus segera ke fasilitas pelayanan kesehatan, jangan ditunda-tunda, begitu kira-kira. Oke, yang pastinya tadi ya dok ya menerapkan cerdik. Betul kan, itu salah satu upaya nih untuk diri kita sendiri ya, bagaimana untuk bisa mencegah supaya tidak terkena penyakit tidak menular. Oke deh. Sekian dok untuk sesi info podcast kita pada hari ini gitu ya dok ya. Mungkin kami ucapkan terima kasih nih atas kesediaannya Dokter Rin udah mau sharing-sharing ke sobat healthy semua yang ada di rumah. Semoga mendapat kebermanfaatan untuk kita semuanya dan pasti menerapkan yang namanya cerdik tadi ya dok ya. Nah sobat healthy, sebelum kita tutup sesi podcast kita kali ini, izin saya mengundang teman-teman mahasiswa dari Universitas BSI untuk bisa bergabung juga nih, karena kita mau jargon dulu nih. Semoga biar semakin semangat gitu ya untuk membarakan api semangat kita. Info podcast, sehat bersama pasti bisa.